Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan hari ini kita bisa mengadakan ibadah, boleh dikatakan ibadah Padang ya, meskipun tempatnya tetap sama di rumah di Ponorogo ini, tapi ya boleh dikatakan ibadah Padang untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan menjalani masa kanak-kanak sampai dewasa itu di Nazaret. Nah, Alkitab mencatat itu kira-kira pada usianya yang ke-30, ia berkeliling Israel, memulai pelayanannya, berkeliling Israel dan sekitarnya untuk mengajar kebenaran firman Tuhan dan memberitakan tentang kerajaan surga. Kemudian setelah kurang lebih 3 tahun lamanya, ya, maka waktunya ia menjalani kesengsaraan dan kematian di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa umatnya. Kemudian kita tahu pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, menang atas maut. Ingat, barang siapa yang percaya kepada kebangkitan Kristus, maka akhir zaman kita pun juga akan dibangkitkan. Nah, setelah kebangkitannya Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus masih menampakkan diri kepada para murid kurang lebih selama 40 hari. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dikatakan, sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada para murid mengenai kerajaan Allah. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu sekalian, ia sungguh-sungguh meninggalkan para murid. Untuk apa? Kembali ke surga. Nah, hari ini kita beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kisah ini dijelaskan dalam Injil Lukas, kita buka dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Tadi ini menjadi bagian daripada pembacaan bertanggapan. Bapak Ibu bisa lihat langsung di kertas tadi. Kisah ini dijelaskan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Saya akan membacakan sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, melalui bacaan ini Bapak Ibu sekalian, saya memberikan tema perpisahan yang memberikan sukacita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang perpisahan, seringkali itu tidak mudah bagi kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Apalagi ketika kita mengalami perpisahan dengan orang yang kita kasihi. Seorang anak muda yang menjalin hubungan misalnya tinggalkan oleh kekasih hatinya. Pastinya apa? Ia akan mengalami kesedihan beberapa minggu mungkin lamanya. Kemudian seorang suami atau istri kehilangan pasangan hidupnya karena suatu hal. Pastinya akan sangat berduka sekali. Bisa berbulan-bulan bahkan bisa beberapa tahun. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Dari apa yang saya jelaskan tentunya kita yang pernah mengalaminya tahu persis bahwa yang namanya perpisahan dengan orang yang dikasih itu pasti akan mendatangkan duka cita atau kesedihan. Bapak Ibu sekalian, awalnya ketika Tuhan Yesus berbicara bahwa suatu saat dia itu memang akan meninggalkan para murid dan harus kembali ke surga, maka hati para murid itu begitu sedih sekali. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu sekalian, jika saya bertanya misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Pada waktu kita katakanlah menghadiri ibadah penghiburan, begitu ya, ada jemaat yang mengalami duka, kemudian kita hadir begitu, saya bertanya begini, mengapa kesedihan yang dialami oleh keluarga di waktu ibadah penghiburan itu pasti berbeda dengan kesedihan yang dialami oleh hamba Tuhan misalnya yang hadir, atau oleh jemaat dan lain sebagainya. Kenapa kira-kira? Kenapa? Mungkin kita akan menjawab, oh lah iya kan yang meninggal anggota keluarganya begitu ya. Ya pastilah bersedih begitu ya. Mereka tahu bahwa mereka akan berpisah untuk selama-lamanya di dunia ini. Oke, bisa juga seperti itu, tapi saya mau katakan begini. Ada seorang anak, ini anak kandung,
ya anak kandung, yang ketika mendengar kematian papanya, papa kandungnya, dia tidak terlalu sedih. Mengapa? Karena selama hidupnya, ia hanya tahu ayahnya, tahu ya kenal, tahu, tapi apa? Tidak pernah hidup bersama ayahnya, tidak pernah menjalani relasi kasih sayang. Maka ketika tahu papa kandungnya meninggal, dia ya sedih ya biasa, tapi tidak begitu sedih sekali. Sejak kecil sudah ditinggalkan dengan neneknya. Ada juga yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mengapa ada orang yang begitu sedih dipisahkan dengan orang yang mereka kasihi? Kenapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Jawabannya adalah karena ada relasi yang dekat. Seorang yang mempunyai relasi yang dekat Bapak Ibu sekalian, entah itu seorang sahabat dengan sahabat, anak dengan orang tua dengan anak, istri dengan suami, suami dengan istri Bapak Ibu sekalian, ini pasti akan mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Ada apa? Relasi. Ada relasi, ada hubungan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada zaman dahulu, yang namanya relasi antara guru dengan murid, di sini ada beberapa yang menjadi guru, antara guru dengan murid, tapi ini zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus, itu berbeda dengan relasi antara murid sekolah di zaman ini dengan gurunya. Kalau murid di zaman ini Bapak Ibu sekalian, ya katakanlah sebatas guru dan murid misalnya di sekolah saja begitu ya. Setelah itu apa? Ya sudah, tidak ada lagi. Berbeda dengan relasi Yesus itu dengan para murid pada waktu itu yang mereka hidup 24 jam bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mereka melakukan segala aktivitas mereka itu bersama-sama. Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Pergi ke kota Anu bersama-sama. Ikut merasakan susah dan senang bersama-sama. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, begitu dekatnya Tuhan Yesus dengan para muridnya. Sekalipun para murid itu juga seringkali banyak melakukan kesalahan. Namun Tuhan Yesus begitu sabar dan begitu mengasihi para muridnya. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kita bisa bayangkan bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, tinggal sesaat lagi aku ada di dunia ini. Dan aku akan kembali kepada Bapa. Maka kita bisa merasakan hati para murid itu begitu sedih. Mereka berpikir bahwa mereka akan kehilangan guru mereka untuk selama-lamanya. Akan tetapi sewaktu Yesus itu bersama-sama dengan para murid, beberapa kali itu Tuhan Yesus mengatakan begini, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Para murid Bapak Ibu sekalian pada waktu itu belum terlalu memahami sebenarnya apa sih maksud daripada perkataan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati di salib, dan Yesus kan benar-benar mati pada waktu itu. Semua murid berpikir bahwa ini akhir semuanya. Guru yang mereka kasihi sudah akan mati dan akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Hati mereka begitu sedih, mereka kehilangan harapan dan berpikir apa? Bahwa mereka akan berpisah dengan guru mereka untuk selama-lamanya. Ini perpisahan yang pastinya mengguncang iman mereka. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Mereka begitu ketakutan dan pada akhirnya apa? Memilih kembali kepada jalan mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa ketika iman para murid itu belum memahami dengan sempurna seluruh perkataan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak akan mati untuk selama-lamanya, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Sampai akhirnya Yesus itu kan benar-benar bangkit Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah 40 hari menampakkan diri, kali ini bukan untuk meninggalkan mati dan bangkit di hari yang ketiga seperti yang dahulu. Namun kali ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus benar-benar berpisah secara tubuh dengan para murid. Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid di dunia dan Tuhan Yesus berkata akan kembali ke sorga. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Yesus bukan dari dunia ini. Kita dari dunia ini. Dan setelah genap karya keselamatannya Bapak Ibu sekalian, maka ia harus kembali ke sorga. Akan tetapi pertanyaan kita di dalam bagian ini, apakah kali ini perpisahan ini akan menjadi sebuah perpisahan yang menyedihkan para murid? Hal yang menarik dicatat dalam Injil Lukas tadi. Jikalau pada peristiwa perpisahan Tuhan Yesus dengan para murid karena kematiannya, para murid itu begitu sedih, begitu takut, gelisah dan tidak percaya. Namun kali ini ketika Yesus membawa para murid pergi keluar kota sampai dekat Betania, di situ Yesus memberkati mereka,
mengangkat tangannya dan ia memberkati mereka, ia terangkat sampai ke sorga, berpisah secara tubuh, dikatakan dalam ayat 52, mereka sujud menyembah, kemudian pulang dengan sukacita. Bapak Ibu sekalian, bukankah perpisahan itu identik dengan yang namanya kesedihan? Tapi mengapa di dalam bagian itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika memberkati mereka, Alkitab mengatakan para murid itu bersukacita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ada beberapa hal, tapi saya mau jelaskan hanya 2 saja pada pagi hari. Pertama begini, hal ini menunjukkan bahwa karya keselamatan itu sudah genap, sudah sempurna. Tuhan Yesus kerjakan, sudah selesai. Melalui kenaikannya kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, maka Tuhan Yesus membuktikan bahwa korbannya itu sempurna, sudah selesai. Inilah yang kita imani Bapak Ibu sekalian, bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha perbuatan kita, tapi karena karya Tuhan Yesus yang sudah genap, sudah selesai di dunia ini. Maka apa? Melalui kenaikannya ke surga, maka ia membuktikan bahwa karyanya itu memang sudah selesai pekerjaan Tuhan Yesus. Maka dia kembali ke surga. Maka barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya, berita bahwa melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dan hidup yang kekal, ini merupakan berita sukacita enggak? Berita sukacita. Berita yang sangat sukacita. Inilah kabar baik tentang Injil Bapak Ibu. Saya dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya menerima pengampunan. Dan ini sudah selesai. Sudah selesai Tuhan Yesus kerjakan. Hanya kita tinggal percaya kepada Tuhan Yesus, berserah penuh kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan kita diselamatkan. Mengapa saya katakan ini begitu penting bagi setiap kita Bapak Ibu sekalian? Kita melihat di luar sana. Banyak orang di luar sana begitu giat sekali mereka melakukan perbuatan mereka. Seolah-olah mengatakan apa? Belum cukup, belum selesai. Kita harus berbuat lebih lagi. Lebih banyak lagi beramal. Belum selesai, belum cukup. Seberapa yang disebut cukup Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa mencapai keselamatan itu? Tidak ada kepastian. Akan tetapi kita bersyukur bahwa melalui kenaikannya ke surga, ia membuktikan bahwa apa? Karya keselamatan itu sudah selesai ia kerjakan. Dan ia kembali ke surga. Kedua Bapak Ibu sekalian, melalui kenaikannya ke surga, Alkitab itu mengatakan bahwa ia kembali untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3 dijelaskan, janganlah gelisah hatimu, jangan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa tempat kita di surga itu sudah dijamin. Sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Tidak ada satupun orang-orang pilihan yang percaya kepadanya yang akan binasa. Tapi dikatakan akan menerima tempat di surga. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ, kembali ke situ untuk menyediakan tempat bagimu setelah selesai mengerjakan karya keselamatan. Sehingga di mana Yesus berada saat ini? Di mana Yesus berada saat ini? Di surga. Suatu saat kita pun akan pergi ke sana. Bapak Ibu sekalian, apakah hal ini bukan berita sukacita? Kita tahu bahwa dunia ini bukan tempat yang kekal. Dunia ini hanya rumah kita sementara. Tapi tempat kita yang sesungguhnya adalah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Saya berpikir bahwa ini seharusnya menjadi berita penghiburan dan sukacita bagi setiap kita. Kita percaya Bapak Ibu sekalian pada suatu saat nanti itu ada reuni akbar. Sekarang banyak orang mengadakan reuni SMP, SMA. Tapi kita percaya bahwa suatu saat nanti ada reuni akbar. Sesama orang percaya akan dikumpulkan bersama-sama di satu tempat yang sama di surga.
menjalani hidup tanpa air mata, kata firman Tuhan, tanpa perkabungan, tanpa ratap tangis, karena harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kita akan mengenakan tubuh yang baru, yang berbeda dari tubuh kita saat ini, Bapak Ibu sekalian. Tubuh kita saat ini bisa menua, rusak, sakit, dan akhirnya apa? Hancur kembali menjadi debu tanah. Kelak dikatakan kita akan mengenakan tubuh kebangkitan yang baru. Melalui kenaikannya Bapak Ibu sekalian ke surga, Tuhan menjamin bahwa kita yang percaya kepadanya akan memperoleh semuanya itu di langit dan bumi yang baru. Ini kabar yang sangat sukacita sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu sudah selesai mengerjakan karyanya di dunia ini. Kenaikannya kembali ke surga membuktikan bahwa karya itu memang benar-benar sudah digenapi dan sempurna bagi kita yang percaya kepadanya. Tapi saat ini Bapak Ibu sekalian, saya dan Bapak Ibu sekalian masih menjalani hidup di dunia ini. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya belum selesai. Belum selesai. Kita tidak tahu sampai kapan persisnya Tuhan memberikan kita kesempatan. Mungkin masih 50 tahun lagi. Mungkin masih 30 tahun lagi. Mungkin masih 10 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, atau beberapa hari lagi, kita tidak tahu. Mari terus berjuang menjalani hidup dan pertandingan iman kita dengan baik. Jangan sia-siakan hidup Bapak Ibu sekalian. Bila kita memakai kehidupan yang singkat ini dengan sebaik-baiknya mengerjakan bagian kita di dunia ini. Tuhan Yesus sudah selesai mengerjakan bagiannya. Dia kembali ke surga. Saya dan Bapak Ibu sekalian masih di dunia ini. Belum selesai tugas tanggung jawab kita. Tapi apa? Kita nanti juga kelak akan kembali ke surga. Sehingga Bapak Ibu sekalian saya mau katakan, sehingga ketika kita kembali ke rumah Tuhan, kembali kepada Tuhan suatu saat nanti, maka kita sungguh-sungguh mendengar Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Selama Tuhanmu pergi, dan akhirnya nanti dia akan datang kembali, maka didapati engkau setia dan baik. Nah Bapak Ibu sekalian, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan dan menghiburkan setiap kita. Bahwa perpisahan Kristus pada waktu itu memberikan sukacita kepada para murid. Karena apa yang Tuhan janjikan di surga sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dunia ini sudah selesai, sudah tergenapi. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, kita pun nanti akan bersama-sama dengan Tuhan. Semoga kita semua dapat mengakhiri perjalanan hidup kita nanti di dunia ini dengan baik. Tuhan memberkati setiap kita, mari kita berdoa.